Anak sulit untuk bersosialisasi, pentingnya bersosialisasi dalam kehidupan. Kemampuan bersosialisasi dengan teman sebaya merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan sosial anak dan remaja. Dalam proses ini, keluarga memegang peran krusial sebagai lingkungan pertama tempat anak belajar berinteraksi. Namun dalam kenyataannya di lapangan masih banyak anak dan remaja yang mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan sosial dengan teman sebaya ataupun siapapun itu. Kesulitan ini seringkali disebabkan oleh pola asuh yang otoriter atau penuh tekanan, sehingga menumbuhkan rasa takut yang berlebihan dalam diri anak, seperti yang dijelaskan oleh Asrori. Perasaan takut ini menghambat anak dalam mengambil keputusan maupun memilih teman yang sesuai dengan dirinya. Peran keluarga dan teman sebaya dalam sosialisasi itu penting. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar nilai, norma, dan cara berinteraksi. Iklim keluarga yang sehat membantu anak mengembangkan keterampilan sosialnya. Menurut Sigilma dan Shafir, pengaruh teman sebaya memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan sosial anak. Dalam fase ini, mereka sedang membentuk jati diri dan mencari penerimaan di luar keluarga. Teman sebaya menjadi salah satu sumber utama pembelajaran sosial di luar lingkungan rumah, di mana anak belajar tentang kerjasama, kompromi, empati, dan bagaimana menjalin serta mempertahankan hubungan sosial dengan teman sebayanya. Seperti video berikut yang disampaikan oleh Habib Ja'far, yang menerangkan bahwa anak sulit bersosialisasi itu faktor utamanya dikarenakan orang tua. Banyak anak yang nggak berkembang itu karena orang tuanya itu overthinking. Jadi anak tuh mau main kotor dikit nggak boleh, mau main ini dikit nggak boleh, mau main itu dikit nggak boleh. Akhirnya anaknya nggak berkembang. Khususnya apa? Dalam sosialisasi. Makanya seringkali ya anak di kota itu dalam bersosialisasi itu tidak lebih baik dari anak di kampung. Karena di kota itu orang tuanya kadang overthinking dan akhirnya anak itu nggak boleh kemana-mana. Benar. Permainan yang dimasukkan ke rumah bukan anak itu yang dikeluarkan untuk bermain. Akhirnya ya kehidupannya hanya rumah. Bahkan dia taunya seolah-olah dunia itu hanya rumahnya. Seperti kata dalam tempurung. Akhirnya kena apa sedikit di masa depan, shock dia. Iya. Karena artinya, tidak dipersiapkan. Iya, karena gini. Kalau di Islam, anak lo itu bukan milik lo, tapi milik Tuhannya. Jadi, pada akhirnya penjagaan terbesar dan terakhir itu Tuhannya. Jadi, saya setuju. Anak itu hanya titipan. Iya. Jadi, Indonesia ini negara mayoritas Muslim. Iya. Tapi, fatherless itu Indonesia itu mengkhawatirkan ketidakhadiran orang tua. Khususnya ayah dalam kehidupan anak. Kita bicara sosok ya, Bib ya? Sosok ya? Sosok. Dan padahal di Islam itu ada beberapa surat yang menceritakan dan dinamai nama keluarga. Misalnya surat Luqman, itu keluarga Luqman Al-Hakim yang sukses mendidik anak-anaknya. Kemudian surat Ali Imran, keluarga Imran yang sukses mendidik keluarganya. Artinya kita ngaku Islam, tapi pola asuh anak kita tuh bahkan nggak pernah kita pikirin. Boro-boro ngaca dari Islam ya, bahkan nggak pernah dipikirin. Padahal sukses seorang anak itu kan diawali dari keluarga itu. Ciri-ciri anak yang sulit bersosialisasi yaitu menunjukkan rasa takut yang berlebihan. Jadi dia emang takutnya itu berlebihan, tidak berani mengambil keputusan, tidak mampu memilih atau memutuskan teman, kurang inisiatif dalam bergaul, terpengaruh secara negatif oleh teman sebaya, menarik diri dari lingkungan. Faktor-faktor penyebab kesulitan bersosialisasi itu bisa dijadikan menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor yang tumbuh dari dirinya sendiri seperti kurangnya kepercayaan diri, rasa takut yang berlebihan, kecemasan sosial, kepribadian introvert, atau bisa disebut dia lebih baik menyendiri daripada berbaur dengan orang lain. Terus yang kedua faktor eksternal, yaitu pola asuh yang otoriter dan permisif. Jadi orang tua itu lebih menekankan anaknya dalam sesuatu perkara apapun itu. Terus yang kedua lingkungan keluarga yang tidak mendukung dan kurangnya pengalaman sosial bagi si anak tersebut. Dari masalah anak yang sulit bersosialisasi itu dampaknya itu sangat besar, yaitu yang pertama
perkembangan sosialnya mereka tuh terhambat. Yang kedua, kurangnya keterampilan komunikasi, gangguan emosional seperti kesepian, cemas, depresi. Yang keempat, prestasi akademik terganggu. Dan yang terakhir, sulit beradaptasi di masa depan. Ya, kenapa kok sulit? Karena mereka itu tidak mencoba bersosialisasi dari sejak dini, kasarnya gitu. Maka dari itu kita butuh upaya untuk bersosialisasi dengan baik. Dengan cara apa? Yang pertama, kurangi kontrol berlebihan, beri anak ruang mengambil keputusan. Nah, yang kedua, ciptakan kegiatan kelompok yang mendorong kolaborasi. Jika kita menjadi seorang guru, nah jika kita ingin berusaha, cobalah bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler. Terus ciptakan suasana rumah yang penuh kasih dan terbuka bagi kita orang tua. Berikan pujian atas semua hasil usaha sosial sekecil apapun. Berlatih menyapa teman baru. Jangan takut untuk memulai percakapan. Ajak anak terlibat aktif dalam diskusi kelas. Beri contoh keterampilan sosial yang baik. Itu bisa menjadi upaya kita sebagai anak yang sulit berkomunikasi atau sulit bersosialisasi dengan baik. Itu bisa menjadi salah satu upaya kita. Kesimpulannya itu, kesulitan bersosialisasi bukan akhir segalanya. Dengan dukungan yang tepat dari keluarga dan sekolah dan teman sebaya, anak bisa berkembang secara sosial. Peran bersama antara anak, orang tua, dan guru sangat penting. Ingat, tidak semua orang harus menjadi teman dekat, cukup jadi ramah. Sekian dari saya, Ahla Nurul Islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time.